Kamu jangan ngada-ngada ya. Hah? Gak mungkin orang seperti kamu pesan jasa Intan. Hah? Emang kamu bisa bayar berapa? Sedangkan motor kamu jelek seperti ini. Hah? Jangan pikir aku bakal tertipu dengan penampilan kamu yang seperti ini. Hah? Dan ini nanti Mbak Intan tinggal tanda tangan di sini. Intan kok telat seperti ini ya? Padahal aku kan udah janji sama bos untuk ngajak Intan ketemu sama dia. Ya semoga aja bos gak marah dan Intan berpenampilan seksi supaya bos sekali ketemu sama dia, bos langsung tertarik sama Intan. Dan aku harus manfaatkan Intan untuk melayani bos-bos hidung belang supaya aku cepat banyak uangnya. Kalau semuanya aku udah banyak uangnya melalui Intan, aku bisa melakukan apa aja yang aku mau. Ya, nanti malam kan ada job nyanyi juga Intan. Selain dia jadi wanita panggilan, aku bakal jadikan job ya nyanyi, aku bakal jadikan Intan sebagai biduan juga supaya uang aku mengalir deras nih. Kalau nggak ada laki-laki yang butuh jasanya Intan, otomatis malamnya dia tuh bisa nyanyi di tempat-tempat klub malam atau enggak ya terserah lah. Yang terpenting Intan sekarang jadi mesin ATM aku. Andai saja aku dari dulu seperti ini ya, pasti aku udah kaya raya dari dulu. Kenapa aku cuma kepikiran sekarang? Gak apa-apa lah, ini belum terlambat. Maaf ya Mas David, soalnya masih banyak urusan aku di rumah. Kamu kan udah janji sama aku gak mau telat. Hah? Tapi kenapa kamu mesti telat? Kita ada janji sama bos besar loh. Hah? Iya Mas, aku minta maaf ya. Gimana Mas penampilan aku? Udah bagus kan? Ya aku cuman punya dress ini sih Mas. Kamu tuh kurang seksi. Hah? Seharusnya kamu berpenampilan seksi, tau nggak? Tapi gak apa-apa lah ya. Lain kali kalau kamu ketemu sama orang, kamu harus berpenampilan yang semenarik mungkin. Oh ya, kamu harus memanfaatkan orang ini karena orang ini adalah bos besar. Pastinya dia tuh banyak uang ya. Kamu harus bisa menarik dia supaya dia tuh suka banget sama kamu dan selalu pengen pakai jasa kamu. Oh enggak? Hah? Paham, aku paham. Tapi ntar bayaran aku gimana Mas untuk pertama kali, soalnya kan aku nggak tahu Mas. Udah, kalau masalah itu kamu serahkan sama aku aja ya, biar aku yang ngomong sama bos ya. Yang terpenting sekarang kamu harus melayani dia sebaik mungkin, bikin dia itu seneng, bikin dia itu bahagia. Kalau dia tuh udah bahagia dan seneng, pasti dia selalu manggil kamu. Kalau dia udah manggil kamu terus, kamu bakal jadi orang kaya dengan cepat, tau nggak? Iya Mas, aku paham. Ya udah deh kalau gitu aku langsung nih atau gimana sih? Soalnya aku nggak tahu Mas. Tapi sebenarnya sih jujur aku terpaksa Mas. Aku kerja kayak gini tuh terpaksa banget Mas. Karena ya mau gimana lagi Mas. Sedangkan ekonomi aku ya udah gini. Aku banyak utang di mana-mana. Apalagi orang tua aku. Ya aku nggak ada kerjaan lain selain kayak gini Mas. Ya udah makanya aku percayain Mas David ya buat ngedampingin aku dengan kerjaan kayak gini. Kamu udah mengambil keputusan yang tepat ya. Dengan pekerjaan ini kamu
Kenapa harus bekerja 12 jam untuk mendapatkan uang? Ya, kamu cuma tinggal duduk, makan, melayani laki-laki hidung belang. Ya, otomatis kamu bakal mendapatkan uang yang banyak. Aku yakin dan aku pastikan dalam 1 bulan ke depan apa yang kamu inginkan, ya, kamu bisa tercapai. Kamu bisa beli motor, atau enggak kamu bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa membahagiakan orang tua kamu. Apa ini pekerjaan tidak menjanjikan buat masa depan kamu? Dan perlu kamu tahu lagi, nanti malam aku ada job nyanyi, ya. Kamu sekalian jadi biduan supaya uang kamu lebih banyak lagi, tahu nggak? Apa kamu nggak pengen, ya, jadi orang kaya dan membahagiakan orang tua kamu? Ya pengen lah Mas, dan juga dari dulu tuh aku pengen banget Mas punya ya motor sendiri, punya mobil sendiri. Tapi kan itu juga harus bertahun-tahun Mas. Ini motor siapa? Ya ini motor orang tua aku. Ya udah, atau gini aja deh. Kalau kamu pengen punya motor dulu, ya, aku DP-in ya motor buat kamu. Gimana? Boleh. Ya udah, kalau gitu kita langsung berangkat sekarang. Ya kita berangkat. Habis kamu ketemu dan melayani pos ini, nanti aku ajak kamu shopping supaya penampilan kamu ini lebih seksi, tau nggak? Ayo. Oke Mas, siap. Yuk. Ingat kata-kataku, ya. Udah yuk Mas. Mau usaha apa lagi aku ya? Mana sekarang udah lapar banget. Uang nggak ada. Tabungan pun udah habis. Cari kerjaan kok sulit banget ya sekarang. Loh, kayaknya Harga gak berangkat kerja. Pasti dia lapar sekarang. Kan kebiasaan. Tiap pagi dia harus menyendiri begitu karena dia gak punya uang. Ya udah deh, mumpung aku lagi lewat di sini, mending aku kasih dia uang deh. Siapa tahu dia gak ada uang buat makan. Jadi kasihan juga kan. Mumpung sekarang aku udah banyak aset, aku udah gak butuh kerjaan lagi. Sekarang aku tinggal santai-santai aja di rumah. Apa mending aku samperin aja ya, semoga harga gak tersinggung. Aku kasih uang seperti ini buat dia beli makan. Ya udah deh. Ga? Duh, permisi. Oh ya, ini aku ada rezeki buat kamu beli-beli. Ini apa sih? Ya nggak apa-apa, cuma 200.000 kok, Ga. Ya bisalah kamu beli makan buat hari ini. Cukup nggak? Ini kamu ngasih cuma-cuma lagi? Ya iya, misalkan belum cukup ini, Ga. Enggak kok. Enggak. Ya udah, kamu ambil aja. Udahlah, sekarang nggak usah main gengsi-gengsian, Ga. Aku sekarang ya sama-sama, Ga. Udah sepantasnya aku saling ngebantu sekarang. Dan kok kamu tahu sih kalau aku nggak ada uang sekarang? Ya bukan tahu sih, Ga. Cuman firasat aku gak enak aja. Soalnya kamu belum berangkat kerja, pasti belum makan kan? Ya kan kebiasaan kamu tiap hari begitu, Ga. Aku juga dengar omongan dari tetangga. Tapi omongan tetangga itu baik-baik kok. Ya mereka minta bantuan, sementara orang yang gak mampu untuk membantu warga sekitar itu kan cuma aku sekarang, Ga. Jadi ya udah, jadi kewajiban buat aku buat ngebantu kamu. Kamu sih enak, Gas. Lahan banyak, terus pekerjaan sudah enak, gaji tiap bulannya dapat ratusan juta. Udahlah. Aku sih sebenarnya nggak pingin kayak gini, Gas. Cuman semenjak ibu nggak ada, kan aku pulang dari rantauan gara-gara ibuku sakit, terus dia nggak ada. Jadi aku kesulitan nyari akses kerja di sini. Kalau kamu punya apa? Kerjaan? Iya. Gampang lah. Udahlah, aku diajak, Gas.
gampang lah nanti kalau masalah itu gak, kalau cuman kerjaan. Sekarang di sini siapa yang nggak tahu kamu, Gas? Aset kamu kan udah triliunan, terus perkebunan hektaran udah banyak, terus gaji yang kamu keluarin buat karyawan kamu kan banyak. Ya gimana ya gak, aku juga gak nyangka ini juga berkat dari doa kedua orang tua aku gak. Jadi sekarang kamu gak usah muji-muji aku gitu dong, nanti aku malah takut terbawa suasana, jadi aku takutnya ngerasa aku jadi sombong nantinya gak. Sekarang yang terpenting buat aku, kamu ada uang buat beli makan dulu. Nanti aku bilangin ke karyawan aku biar kamu juga bisa kerja. Iya Gas, aku sekarang butuh kerjaan. Karena aku nggak mau dikasih kayak gini, mau pinjam sama temen pun nggak mau. Ya aku minta maaf nih sebelumnya, aku bukan mau menghina kamu, aku cuma pengen ngebantu kamu udah cukup dan aku terima kasih banget. Ya udah deh, kalau begitu apa mending sekarang aku langsung lanjut aja, soalnya aku juga masih ada acara gak? Iya Gas. Ya udah deh, kalau begitu aku lanjut dulu ya. Ya, ini makasih ya Gas ya. Ya, sama-sama Gak. Iya. Enak banget ya jadi Bagas. Udah kaya, terus orangnya dermawan. Nah, semoga dengan uang ini dia bisa dapat ganti yang lebih besar lagi. Ya udah deh, aku sekarang cari makan dulu, terus cari info kerjaan. Dia, ya ampun, si bos kemana ya? Ini aku di depan mobilnya. Ya ampun, mobilnya bos di sini ada 2, di belakang ada 8. Gila nih si bos ini. Aduh, kira-kira si bos bakal marah atau seneng ya kalau misalnya aku bawain perempuan panggilan. Tapi kan kalau misalnya marah nggak mungkin dong, karena kemarin kan aku lihat si bos itu udah beberapa kali bawa perempuan panggilan, dan kalau aku lihat sih perempuannya itu ya masih lebih bagus perempuan yang aku pilih ini. Aku yakin nanti si bos pasti bakal seneng, karena perempuan yang aku bawa ini kan perempuan cantik. Udah gitu ya bodinya lumayan lah daripada yang bos bawa dari kemarin ya kan. Kalau misalnya perempuan biduan ini bisa buat bos jadi seneng, wah, aku yakin nanti pasti aku bakal dapet banyak banget bonus. Yang gak mungkin dong bos itu pelit ya kan, kalau misalnya aku bisa buat bos itu seneng. Karena kan kalau misalnya kita udah bisa buat bos kita bahagia, otomatis dia bakal ngasih feedback yang lebih besar. Dan itu yang sedang aku lakuin sekarang. Aduh, aku gak sabar banget deh pengen ketemu sama si bos, terus main sama si bos. Pasti dia bakal senang. Biar perempuan itu juga bisa nemenin si bos, biar ya gak jenuh-jenuh amat lah bekerjanya. Mana ya si bos ya? Kira-kira udah jam segini juga. Bu Zizi. Bos. Ngapain Bu Zizi di sini, Bu? Gini bos, saya datang ke sini tuh sebenarnya ada yang pengen saya sampaikan. Emang apa yang mau disampaikan Bu Zizi? Saya itu ada perempuan panggilan ya. Saya lihat kan dari kemarin bos juga sering nyewa cewek panggilan. Dan bos tenang aja, kalau cewek panggilan yang saya punya ini, dia tuh udah cantik, terus bodinya bagus. Pokoknya dia udah bersedia kerja 24 jam sama bos. Dan kebetulan nih dia tuh juga ngomong sama saya kalau misalnya lagi butuh duit banget. Sebenarnya gimana ya? Penjelasannya aku sering bawa cewek panggilan itu panjang. Nanti deh kamu pasti tahu sendiri akhirnya. Sekarang aku mau tanya dulu deh sama kamu. Iya, sebelum aku ketemu sama cewek itu. Jadi selain jadi cewek panggilan, dia kerjanya jadi apa? Oh, dia itu kerjanya jadi biduan bos. Bos tenang aja, ini perempuannya cantik banget. Dijamin nanti bos bakal suka, bisa ngilangin rasa sumpahnya bos juga.
bisa ngelayani 24 jam ya? Iya, itu Ya. kan yang Gi- dibutuhin sama bos. Gini deh, Bu Zizi. Sekarang kamu kirim lokasi deh ke cewek panggilan itu. Jadi biar dia nemuin saya di lahan nanti. Dan bilang dia harus sendirian. Kalaupun ada teman, temennya suruh nyusul aja nanti. Jadi biar enak. Dan saya juga bisa ngobrol panjang sama dia. Dan saya juga harus lihat juga kan, dia gimana orangnya. Apa dia berasal dari keluarga yang punya, dan atau dia berasal dari keluarga yang nggak punya. Jadi saya juga harus tahu. Emang buat apa sih bos? Kok sampai sedetail itu sih bos? Bukannya kalau cewek panggilan itu, setahu saya kerjanya cuma nemenin bos jalan-jalan, keluar rumah, atau ngelayan bos gitu kan? Gimana ya Bu Zizi? Pokok penjelasannya panjang. Nanti deh. Yang penting sekarang kamu WA dulu ke teman kamu itu. Oh, iya, Jadi biar sendirian dulu. Kalau misalkan dia lagi bawa teman sekarang, biar temannya tinggal di mana gitu. Jadi aku harus ngobrol empat mata dulu dong sama dia. Oh oke, kalau gitu aku udah paham maksudnya si bos. Ini lokasinya udah aku kirim sama perempuan itu. Lokasi lahannya kan yang mau dibuat perumahan sama bos kan? Ya, kamu kan udah tahu aku mau bikin perumahan, ya lokasinya di situ, Bu Zizi. Kalau begitu, nanti Bu Zizi juga bisa nyusul atau enggak. Kalau misalkan saya ada tempat lain nanti buat ketemu sama Bu Zizi, nanti bakalan saya WA. Kalau misalkan saya nggak ada WA, ya Bu Zizi langsung nyusul aja ke lahan itu. Oke? Yaudah, kalau Jadi gitu, tergantung situasi nanti Bu Zizi. Ya dah, kalau begitu saya atau mau masuk dulu Bu Zizi. Nggak usah bos, cuma itu yang mau saya sampaikan. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya bos. Ya udah deh kalau begitu. Makasih ya bos. Ya Bu Zizi. Ternyata masih banyak ya orang yang kerja jadi cewek panggilan. Aku sampai heran, emang nggak ada kerjaan lain ya. Dan Bu Zizi juga ngapain ya sampai ya berusaha buat cari cewek panggilan, buat ngelayan aku 24 jam. Bu Zizi ada-ada aja. Dia kan juga masih belum tahu maksudnya gimana. Ya udah deh, orang lain boleh berpikiran apa tentang aku. Mungkin aku dibilang suka main cewek atau suka main wanita. Ya itu tergantung penilaian masing-masing deh. Yang tahu kan cuman aku. Dan semua yang aku lakuin nggak perlu aku beberkan sama orang lain. Ya udah deh kalau begitu. Mending sekarang aku bawa motor aja. Kok berarti? Ini ada WA. Temen aku WA. Bos yang pengen ketemu sama kamu itu pengen ketemu langsung tanpa ada yang mendampingi. Loh, terus kalau misalkan aku nggak didampingi sama Mas David gimana? Ntar malah aku takut Mas, apalagi kan aku pertama kali Mas. Udahlah, kamu gak usah takut ya. Aku bakal anterin kamu ke lokasi dan kamu tunggu atau enggak paling ya bos sudah nungguin ya. Pokoknya ciri-cirinya bos itu pakai mobil bagus dan berpenampilan rapi dan keren. Kamu jangan sampai salah orang, oke? Aku bakal nyamperin kamu lagi kalau kamu udah selesai, atau enggak kamu WA aku. Hah? Iya deh, Mas emang nggak ada fotonya gitu, ntar aku takut salah. Aku gak ada fotonya, temen aku gak ngirim foto. Ya udahlah, kamu tenang aja, kamu gak bakalan salah kok. Nanti aku bakal nganterin kamu ke lokasi, kemudian kamu nunggu di sana. Ya pasti ada laki-laki pakai mobil dan berpakaian rapi bakal nyamperin kamu. Oke? Ingat, kamu harus baik dan kamu harus hibur dia supaya dia tuh nyaman sama kamu. Dan jangan sampai lupa bagian aku, tau nggak? Hah? Ya Mas, tenang aja. Yaudah, aku anterin kamu.
sini? Bentar, aku lihat lokasi dulu. Ada teman aku di daerah sini. Bener di sini. Tapi Benar? iya. Tapi aku dengar-dengar ya tempat ini mau dibangun perumahan ya. Dan kalau benar orang yang mau ketemu sama kamu itu orang yang punya lahan ini, kamu jadi wanita yang paling beruntung, tau nggak? Iyalah Mas. Ya tapi nggak apa-apa. Ya aku kan pengen banget Mas. Dari dulu tuh udah pencapaian aku tuh, aduh, panjang banget. Dan aku tuh pengen punya pasangan yang bener-bener kaya raya Mas. Yang bisa ya naikin derajat aku Mas. Aku nggak mau gini-gini terus Mas. Aku juga nggak mau ditagi-tagi terus sama orang lain. Ya kalau keinginan kamu itu besar, ya kamu harus pintar-pintar manfaatkan kesempatan ini ya. Ingat, kesempatan gak bakal datang 2 kali. Hah? Dan orang kalau banyak duitnya bisa mendapatkan wanita manapun. Hah? Dan kalau kamu tidak bisa memberikan pelayanan yang enak dan bagus ya, gak bisa bikin orang ini senang, ya mungkin kamu cuma bakal dipakai 1 kali ini aja. Tapi tenang aja sih Mas, aku bakalan yang rayu dia sampai dia itu sayang banget sama aku, sampai dia jatuh cinta banget gitu sama aku. Ya aku nggak bakal nyanyain kesempatan ini, karena kesempatan ini nggak bakal datang 2 kali Mas. Bener banget, dan aku nggak pengen dengar nanti kamu gagal. Oke, aku tinggal dulu, kamu tunggu di sini. Aduh, serius nih? Ya serius lah, bentar lagi orang bakal datang ke sini kok. Oke? Ya udah Mas. Biasanya kan di hotel, kok malah di sini sih? Mana sepi banget lagi. Aduh, sebenarnya aku terpaksa banget harus kerja kayak gini. Coba aja aku jadi semoga aja dia bukan orang jahat. Apa mungkin Mbak ini ya? Permisi Mbak. Iya Mas. Mbak, ngapain di sini ya Mbak? Saya lagi nungguin orang Mas, karena saya janjian di sini. Ada apa ya Mas? Jadi mohon maaf nih ya Mbak, saya soalnya juga janjian sama orang. Tapi masa Mbak sih? Apa bener Mbak yang mau ketemu sama saya Mbak? Tapi mohon maaf ya Mas, sebelumnya yang saya mau temuin hari ini tuh ya yang bermobil dan juga kaya raya Mas. Yang saya tahu kayaknya bukan Mas deh. Oh jadi bener, mungkin Mbak ini. Jadi Mbak kerja jadi wanita panggilan kan Mbak? Jadi saya mohon maaf kalau misalkan saya salah orang, saya minta maaf. Cuman mungkin Mbak lagi nunggu saya Mbak. Jadi saya orang yang Mbak cari. Ya walaupun saya naik motor beginian, tapi kan orang kaya gak harus bermobil terus Mbak. Iya sih Mas, tapi saya lihat Mas juga kan orang baik juga. Tapi saya yakin kok saya ketemuan sama orang yang kaya raya Mas. Gak mungkin sama Mas. Tapi maaf Mas sebelumnya, ya meskipun Mas itu orang kaya, gak mungkin lah Mas itu nyawa panggilan ya wanita kayak saya Mas. Gak mungkin. Saya lihat Mas itu orang baik kok. Gini ya Mbak, gimana ya saya jelasinnya juga susah. Atau mungkin gini deh, sekarang saya tanya, nih mohon maaf kita baru kenal, tapi saya udah tanya banyak Mbak. Soalnya saya juga udah sering banyak nemuin cewek-cewek yang kerja seperti Mbak. Tapi mohon maaf ya Mas, ya meskipun saya itu nantinya ya kaya, nggak bakalan Mas saya tuh kerja kayak gini Mas. Saya juga tahu kok kerjaan kayak gini nggak halal Mas, nggak baik juga. Ya saya kayak gini tuh terpaksa Mas. Saya juga harus menghidupi keluarga saya juga terlilit hutang banyak Mas.
Jadi makanya saya terpaksa untuk kerja seperti ini, Mas. Ya, dan juga saya juga paham maksud Mbak. Mbak juga terpaksa karena Mbak juga gak tercukupi masalah ekonomi. Tapi yang perlu saya bilang sama Mbak, kerjaan begini tuh kerja yang nggak benar, Mbak. Dan mohon maaf, saya bukan mau ikut campur, tapi saya harus ngasih tahu apa yang apa yang benar itu saya katakan benar, dan apa yang salah pasti saya katakan salah. Jadi saya cuman nggak mau kebanyakan wanita di sini, apalagi Mbak masih muda, ya kerjanya nggak benar begini, Mbak. Jadi gimana ya? Saya ngerasa miris banget. Padahal kerjaan bisa dicari, Mbak. Mas, maaf ya, kayaknya Mas harus pergi, dan Mas juga nggak bisa ada di posisi saya, nggak bisa ngerasain apa yang saya rasain, Mas. Mending Mas tuh pergi aja dari sini daripada bentar lagi ada teman saya, Mas. Ya. Oh, atau mungkin ini teman Mbak, cowok ini, Mbak. Iya, Mas, dia yang nganterin saya ke sini, Mas. Jadi bener ini? Iya, Mas. Kan? Jadi gimana? Udah ketemu? Hah? Sama orangnya? Belum, Mas. Jadi Ini siapa? ya saya, Mas, yang mau ketemu sama Mbak ini, Mas. Hah? Ya Kamu? mungkin gini ya, jangan salah paham dulu. Takutnya Mas malah ngira saya nggak punya apa-apa lagi, soalnya saya bawa motor beginian, Mas. Jadi memang bener saya yang pesan Mbak ini. Kamu jangan ngada-ngada ya. Hah? Gak mungkin orang seperti kamu pesan jasa Intan. Hah? Emang kamu bisa bayar berapa? Sedangkan motor kamu jelek seperti ini. Hah? Jangan pikir aku bakal tertipu dengan penampilan kamu yang seperti ini. Hah? Gimana ya, kalau orang sudah melihat dari penampilan dulu. Gini, Yas, kalau misalkan orang kaya itu gak selamanya harus naik mobil bagus, terus berada di tempat-tempat mewah. Tapi kan tipe-tipe orang kaya juga beda, Mas. Ada yang dia mau berpenampilan sederhana, ada yang dia yang mau berpenampilan ya serba mewah, barang-barang branded. Ya tipenya beda-beda, Mas. Jadi saya minta tolong, Mas di sini Apa? jangan suka nggak rendah orang lain deh. Udahlah, jangan terlalu banyak ngomong. Dan saya juga mau bilang, kenapa sih Mas mau nganterin Mbak ini padahal kerjaannya salah? Emang kenapa? Hah? Itu pekerjaan aku. Kamu gak usah ikut campur dengan pekerjaan aku dan Intan. Ya enggak, padahal saya rencana juga nantinya bakalan ngasih sesuatu sama Mbak ini. Tapi karena Mas juga ngehina saya, ya gimana ya, saya jadi mikir dua kali, Mas. Ngasih sesuatu? Hah? Benerin dulu hidup kamu, baru kamu ngasih orang. Tahu nggak? Motor jelek seperti itu aja kamu udah sok-sokan mau ngasih sesuatu sama orang lain. Gini, Mas, mending Mas pergi aja deh dari sini daripada Mas dikata-katain, ya kan? Mending Mas pergi aja. Ya, soalnya kan aku nggak mau juga Mas itu malah dikata-katain terus sama Mas David. Enak aja ya, hah? Kamu ngusir laki-laki ini, hah? Kamu udah buang-buang waktu aku, tau nggak? Dan kamu harus bayar, waktu aku yang sudah terbuang karena meladenin orang seperti kamu. Ngapain? Toh kan gini ya, kalau memang kamu gak percaya, kalau misalkan aku yang memang pesen Mbak ini, Zizi kan yang nyuruh kamu kan? Berarti kamu kenal sama Zizi? Wah, kebangetan nih Zizi, aku harus kasih pelajaran. Dia udah berani ngerjain aku. Dia orang yang miskin seperti ini. Mas, gini ya, kamu gak bisa ambil kesimpulan, saya orang gak punya. Kita kan baru kenal. Lagian kasihan kok Mbak ini, Mas. Saya juga sebenarnya pengen ngasih sesuatu sama dia biar dia gak kerja begini kok. Dan saya juga udah sering nyewa cewek panggilan, Mas. Tapi bukan saya pakai buat seneng-seneng. Saya malah bantu mereka, bukan cuma Mbak ini. Jadi semua cewek panggilan yang sering saya panggil buat datang ke saya jadikan karyawan, Mas, buat kerja yang bener. Gak usah sok kaya deh, ya. Hidup kamu masih belum mapan aja seperti ini. Kamu udah sok mau bantu orang, hah? Baru kalau kamu udah kaya, ngomong kayak gitu tuh pantas, tau nggak? Dan kamu gak usah ikut campur, ya. Intan mau bekerja apa? Enggak, saya bukan mau ikut campur, Mas. Cuman kalau misalkan cewek panggilan itu memang bersedia buat saya bantu, ya bakalan saya bantu. Kalaupun nggak bersedia, ya nggak masalah. Dan Mas juga tahu kan, saya mau bangun perumahan ini. Dan biayanya itu sekitar 500 M lebih. Dan saya juga nggak bakalan
apa ya, perhitungan buat ngasih ke Mbak ini buat dijadikan usaha. Kan bisa dijadikan aset juga kan? Gak usah ngaco kalau ngomong. Semua orang udah tahu kalau tempat ini bakal dibangun perumahan. Ya, tapi bukan kamu yang ngebangun, tahu nggak? Mana mungkin kamu bisa ngebangun perumahan dengan biaya yang sangat besar, sedangkan motor kamu masih jelek seperti ini. Baru kalau kamu pakai mobil Pajero Sport, ya, mobil-mobil bagus, aku percaya, tahu nggak? Kayaknya juga kaya aja kamu ini. Kayaknya ini nggak sesuai dengan apa yang udah saya rencanakan. Dan yang merusak semua rencana itu kamu, Mas. Saya cuma kasihan sama mbak-mbak yang nasibnya seperti ini. Sama kamu bukan malah dicari kerjaan yang baik. Sama kamu malah didukung mau kerja seperti ini. Kasihan jadi wanita malam itu gak enak, Mas. Dan seandainya coba deh pikir adik Mas atau istri Mas jadi wanita malam seperti ini gimana? Tambah ngelunjak ya, Kamu jangan bawa-bawa keluarga aku, tau nggak? Saya bukan bawa-bawa keluarga Mas, cuman ya saya kasihan aja ngelihat wanita seperti ini, Mas. Siapa sih orang yang seneng kerja beginian kalau memang ekonominya gak lagi sulit? Kalau kamu udah gak punya uang, jangan terlalu banyak omong, tau nggak? Dengan aku seperti ini, aku udah membantu Intan karena dia terlilit hutang yang banyak, tau nggak? Udah Mas David, sabar. Gak usah diladenin deh. Mending kita nunggu siapa, Mbak Zizi aja. Ya kalau misalkan kita ladenin ini orang, yang ada kan kita nggak bakalan jadi, Mas. Sabar kamu bilang, kamu udah buang waktu aku, tau nggak? Soalnya kamu udah ketemu sama bos yang punya uang banyak, tau nggak? Dengan kamu seperti ini, meladenin orang miskin seperti ini, Ya tapi Mas, dari tadi gini ya Mas, saya kasih tahu, kan bos yang mau ditemuin sama Mbak ini kan saya, Mas. Jadi apalagi sih yang mau diributkan? Dan Zizi memang bener tadi ke rumah saya, Mas. Dan Zizi bilang Zizi yang mau nyewa cewek panggilan buat saya, Mas. Karena Zizi tahulah berapa cewek yang udah saya panggil. Ya tapi itu gak sesuai dengan apa yang orang lain lihat. Mereka juga gak tahu apa yang saya omongin, tapi sekarang bisa dicek deh di semua perusahaan saya, apa cewek itu masih kerja jadi cewek panggilan atau kerjaan mereka sudah enak. Dan bahkan saya juga udah memberikan aset yang banyak buat mereka, jadi buat mereka hidup, jadi mereka gak ada pikiran lagi buat ya kerja gak benar begini, Mas. Udah ngomongnya. Karena saya juga dulu pernah punya adik perempuan, ya walaupun adik perempuan saya juga udah meninggal, ya, tapi kan tetap aja saya nggak mau. Kalau bisa semampu saya bakalan panggil kok cewek-cewek panggilan itu buat kerja yang benar. Dan saya bukan cuma omong doang, saya bakalan ngasih pekerjaan dan juga saya bakalan ngasih aset, dan asetnya juga gak sedikit, Mas. Omongan kamu bikin aku ngantuk, tau nggak? Mendingan kamu pergi sekarang daripada aku naik darah, aku hajar kamu. Gini deh, kayaknya ngomong sama kamu juga percuma. Ini gak sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, Mas. Cuman gak apa-apa, mungkin lain waktu saya bisa bantu Mbak ini. Saya bantu seperti cewek-cewek lain yang udah saya bantu, Mas. Jadi sekarang saya pergi aja deh, Mas. Nilai saya miskin karena saya cuma naik motor beginian, Mas. Saya cuma mau bilang sama Mas ini, nggak semua orang kaya tampilannya harus serba mewah, Mas. Tipenya kan juga beda-beda. Jadi orang kaya itu ada yang berpenampilan sederhana dan ada yang suka berpenampilan dengan menggunakan barang branded. Kalau ngomong seperti itu, ngomong sama orang gila, baru dia percaya, tau nggak? Ya udah deh. Sama orang. Semoga Zizi bisa nganterin kamu ke rumah saya, Mas. Ya biar kamu tahu siapa saya dan saya juga bisa ngasih pembuktian sama kalian berdua. Sebenarnya tuh gak ngeprank aku terus-terusan. Kamu sekarang ikut aku, ya. Bikin perhitungan sama Zizi. Ayo cepetan. Halo, kamu di mana? Udah, kamu tunggu di situ. Aku bakal nyamperin kamu. Aduh, ada apa lagi ya? Kok kayak
Mas David marah banget. Aduh, apa Mas David dimarahi si bos ya? Apa jangan-jangan bos gak suka lagi sama perempuan panggilan itu? Terus bos marah-marah sama Mas David. Terus Mas David nggak dikasih uang, nggak dapat uang. Akhirnya Mas David marah-marah sama aku. Tapi masa iya sih? Setahu aku perempuan yang sekarang jadi aku bawa untuk si bos itu jauh lebih cantik daripada yang bos bawa kemarin-kemarin. Jadi menurut aku gak mungkin lah bos itu gak suka ya kan. Tapi yang aku bingung, bisa Mas David marah. Ini dia orangnya. Gimana nih? Zee, kamu kurang ajar banget ya? Hah? Maksud kamu apa Mas? Kok kamu dateng marah-marah terus kamu bilang aku kurang ajar? Laki-laki miskin seperti itu kamu bilang seorang bos? Hah? Intan udah nungguin di pinggir jalan tau nggak? Apalagi jalannya sepi. Kalau ada apa-apa sama Intan, kamu harus tanggung jawab. Laki-laki miskin gimana sih maksudnya? Aku nggak ngerti deh. Laki-laki yang datang sama Intan itu pakai sepeda jelek tau nggak? Kamu bilang bos. Seharusnya kalau bos itu pakai mobil bagus dan berpakaian rapi. Tunggu. Aku nggak benar-benar gak ngerti maksud kamu. Maksudnya bos aku datang. Udahlah, gak usah basa-basi lagi. Aku gak percaya lagi sama kamu, tau nggak? Iya, jangan gitu dong mas. Ya nggak mungkin dong. Bos aku itu punya mobil banyak, mobil mewah, mobil sport semua. Jadi nggak mungkin dong dia datang pakai motor jelek kayak gitu. Kamu ngibulin aku, hah? Ya. Ya ampun Mas David, kamu tuh nggak percaya banget deh sama aku. Ya nggak mungkin dong aku bohongin kamu. Pokoknya aku gak mau tahu, kamu harus ganti rugi, ya. Karena waktu aku udah terbuang sia-sia meladenin laki-laki miskin seperti itu, hah? Kamu harus bayar aku, hah? Sama Intan. Ya nggak bisa gitu dong Mas. Mending kita cari tahu aja. Mas, itu tas aku mau kamu apain? Hah? Aku bakal rampas ini tas kalau kamu gak mau bayar sama aku. Iya oke. Udah sini balikin dulu. Mas jangan gitu dong. Kan bisa kita bicarain dulu. Ya, Sini. kamu harus janji dulu kalau mau ganti rugi sama aku. Hah? Iya udah aku janji nanti aku bakal ganti rugi. Udah sini. Awas kamu ya kalau macam-macam sama aku. Hah? Dan kali kalau kamu masih seperti ini sama aku, hah? Awas kamu. Kamu bakal kasih pelajaran, tahu nggak? Iya tapi kayaknya nggak mungkin deh mas, itu bos aku. Bos aku itu punya mobil banyak. Orang tajir ya, nggak mungkin dong. Tanya sama orangnya. Hah? Iya mbak, bener banget. Tadi itu yang nyamperin aku itu bukan nyamperin mobil, tapi malah motor ya biasa aja. Makanya saya kaget. Ya, atau mungkin itu orang lain kali lagi janjian sama orang yang sama, kan bisa aja. Udahlah, kalau salah aja, hah? Kamu masih cari alasan lagi. Dia tuh kenal sama kamu, tau nggak? Hah? Dia itu bilang kalau butuh wanita itu misalnya sama kamu, katanya, tahu nggak? Hah? Iya, mungkin bos aku pinjem motor karyawannya kali. Udah, pokoknya aku mau minta ganti rugi sama kamu. Hah? Karena aku udah lama nunggu di sana sama Intan. Kasihan tuh anak. Iya, gimana dong? Kan aku juga masih belum dapat uangnya. Masa ya kamu minta ganti rugi sama aku? Ya pakai uang pribadi kamu lah. Iya, nggak bisa gitu dong mas. Yaudahlah, nanti aku tanyain dulu mana yang benar sama bos aku. Yaudah. Karena tahu itu cuma akal-akalan kamu buat meresahkan. Sekarang kamu telepon bos kamu itu, suruh datang ke sini. Hah? Tapi gimana kalau misalnya kita langsung ke rumahnya aja? Ya kan, aku takutnya nelpon nggak diangkat nanti dikira aku bohong lagi sama kamu. Kalau misalnya kita langsung ke rumahnya, nanti kamu kan jadi tahu rumahnya tuh bener, dia tuh bener seorang bos atau enggak. Udah, Biar kamu percaya. Ya, yang penting aku dapat uang kemanapun kamu pergi, tau nggak? Udah sekarang ayo. Iya udah, ayo aku. Intan. Udah yuk. Iya sabar, ini rumahnya tuh kok. Mas kamu lihat kan, mobilnya aja bagus-bagus. Terus yang di belakang juga garasinya juga ada loh. Jadi nggak mungkin dong aku bohong. Aku kan belum tahu sama bos kamu, hah? Mungkin tadi kamu memang sengaja ngeprank aku, karena aku mendesak kamu. Baru kamu nyuruh aku datang ke sini. Ya ampun, ya enggak lah mas. Buat apa juga buang-buang waktu. Lagian tadi itu sebelum kita janjian aku tuh
udah bilang sama bos aku. Udah, jangan terlalu banyak ngomong. Sekarang panggil bos kamu, ya. Iya, sabar. Udah buruan. Iya, sabar dong, nggak usah kasar-kasar gitu. Ini dia bos aku. Ini kan laki-laki yang tadi. Ini bener bos kamu? Iya, dia yang punya mobil ini loh, sama punya rumah ini, bos. Bu Sisi, Iya. ngapain? Oh, jadi kalian masih penasaran? Kalian masih mau datang ke sini? Berarti ini mobil ya Mas. Tunggu, Rumah besar ini? ini kenapa, bos? Jadi gini Bu Sisi, jadi tadi kan saya ketemu sama Mbak ini yang katanya Mbak Zizi seorang biduan itu kan. Iya. Jadi niat saya mau menolong dan ini bukti. Ntar deh. Saya juga harus ngasih penjelasan sama Bu Zizi. Dan sebelum saya ngasih penjelasan, saya mau ngasih tahu dulu sama kamu. Saya memang bawa motor beginian. Loh, jaraknya dari rumah saya ke lahan deket kok. Dan perumahan itu memang benar punya saya, Mas. Dan saya memang bener orang yang bakalan ditemuin sama Mbak ini. Karena Bu Zizi tadi yang kesini. Dan Bu Zizi nganggap mungkin karena saya sering bawa wanita panggilan, saya dianggap suka ya main perempuan. Dan sebenarnya begini juga Bu Zizi. Bu Zizi kan tahu sekarang lagi banyak saya buka kerjaan buat wanita kan. Iya. Dan di kantor sekarang karyawan juga wanita. Dan Bu Zizi sadar nggak kalau misalkan wanita yang kerja di kantoran itu wanita panggilan yang sering saya panggil. Dan saya bukan mau senang-senang sama mereka, saya manggil mereka, saya ngasih kerjaan Bu Zizi. Dan saya juga ngasih aset, dan asetnya itu miliaran. Aduh, ya ampun bos, saya minta maaf ya bos. Jadi saya bukan pakai mereka buat senang-senang, saya cuma pengen bantu mereka. Bu Zizi kan juga udah tahu saya dulu pernah punya adik yang sangat saya sayang, dan adik saya perempuan. Dan saya udah berjanji ketika adik saya meninggal, saya bakalan bantu semua perempuan yang seusia adik saya buat kerja enak. Iya bos. Ya karena saya masih ingat ke adik saya Bu Zizi. Jadi jangan Bu Zizi sampai salah sangka. Saya manggil cewek panggilan dan kerjaannya yang nggak bener saya panggil. Mau saya pakai buat main-main, bukan. Saya pengen buat hidup mereka senang Bu Zizi. Jadi saya minta tolong jangan sampai salah kaprah tentang saya. Saya terpaksa ngejelasin hal ini sama Bu Zizi. Harusnya saya nggak peduli penilaian orang itu seperti apa. Tapi karena Bu Zizi udah sampai bertindak nyewain saya cewek, manggilin saya cewek panggilan, yang Bu Zizi tadi bilang biduan cantik, saya kan cuman ketawa aja. Loh, saya pikir Bu Zizi nggak bakalan ada pikiran ke sana karena Bu Zizi juga udah tahu siapa saya. Jadi saya nggak mau ngomong sama kamu. Buat Mbak siapa ya namanya? Mbak Intan. Mbak Intan. Nih, saya kan juga lagi bangun perumahan Mbak Intan. Dan itu sekitar biaya semua sekitar 500M sampai 600M untuk pembiayaannya. Jadi saya bakalan kasihkan sama Mbak Intan. Tapi berhenti kerja begituan Mbak. Jadi jangan heran, saya udah terbiasa ngasih seperti ini karena rezeki saya luar biasa sekarang Mbak. Jadi saya udah sepantasnya buat ngebantu orang lain. Dan ini nanti Mbak Intan tinggal tanda tangan di sini. Nanti saya tinggal ubah namanya aja. Mbak Intan bisa pegang dulu sebagai apa? Bacaan Mbak Intan di rumah, takutnya dikira saya nipu. Ya soalnya sangat mustahil kan orang seperti saya yang cuma naik motor begini ngasih aset sampai 500M seperti itu. Tapi saya ngelakuin ini karena saya ingat sama adik saya, Mbak Intan. Dan adik saya gak bisa ditukar dengan apapun. Ini buat saya kan Pak, makasih banyak ya Pak. Ya nanti saya tinggal ngubah format aja. Nanti nama saya ubah ke nama Mbak Intan sebagai pemilik perumahan itu. Jadi enak, Mbak Intan nanti punya aset udah banyak dan Mbak Intan nggak perlu kerja begini lagi. Dan saya minta tolong satu hal sama Mbak Intan. Saya minta tolong orang seperti ini jangan Mbak Intan kasih pekerjaan. Karena saya pasti bakalan ngontrol juga nantinya siapa orang yang bakalan kerja. Dan Mbak Intan jangan khawatir masalah karyawan nanti. Saya bakalan tetap tarik pekerja yang seperti Mbak Intan ini pekerjaannya.
kan ada wanita panggilan, saya bakalan rekrut buat kerja sama Mbak Intan. Jadi biar sama-sama sekalian berubah semua jadi orang yang baik, Mbak Intan. Bos, saya kan tapi juga gitu bos. Ya, saya pengen berubah bos. Kamu bisa saya laporkan ke polisi, Mas. Kamu tahu nggak? Kamu pengen di penjara? Gak pengen bos. Kalau misalkan kamu nggak pengen di penjara, mending sekarang kamu pergi dari sini. Mbak Intan, kalau misalkan orang ini gangguin Mbak Intan kan sudah punya banyak aset. Bentar lagi Mbak Intan bisa laporkan dia ke polisi. Mbak Intan juga bakalan punya pengacara nanti. Pengacara juga dari saya nanti, Mbak Intan. Makasih banyak ya Pak. Kalau misalkan nggak ada Bapak siapa? Saya Bagas, Mbak Intan. Kalau misalkan nggak ada Pak Bagas, nggak bakalan ada di posisi sekarang Pak. Kan, kok seperti ini sama aku? Iya, aku sekarang udah dapat pekerjaan yang halal Mas. Jadi makanya aku sekarang harus fokus sama pekerjaan aku. Nasib aku gimana dong? Udahlah, gini ya. Aku kasih tahu nih sama kamu. Kalau misalkan kamu masih tetap di sini, aku bakalan penjarakan kamu. Ya bos, saya pergi bos sih. Bos, saya benar-benar minta maaf ya bos. Saya udah salah sangka soal bos. Saya pikir selama ini bos ya, untuk perempuan panggilan itu untuk bos senang-senang biar bos nggak ada beban pikiran gitu. Gini deh Bu Ji, saya tahu niatan Bu Ji mungkin baik atau mungkin juga bisa berpikir bakalan dapat bonus dari saya. Saya kan udah paham sama Bu Zizi, tapi walau bagaimanapun Bu Zizi masih peduli sama saya. Dan Mbak Intan, selain nanti saya yang rekrutkan untuk karyawan yang baru, jadi kalian kelola bersama. Jadi aset 500M itu nanti kalian kelola bersama dengan termasuk karyawan yang baru itu milik kalian bersama. Jadi termasuk Mbak Zizi juga nanti bisa gabung sama Mbak Intan. Yang bener bos? Ya bener Mbak Zizi, tapi saya minta tolong jaga amanah itu karena saya gak bakalan ngasih 2 kali lagi. 500M itu jumlah yang sangat besar. Iya bos, makasih banyak ya bos. Iya Pak, saya pasti bakalan ngerjain ini dengan baik. Jadi semoga ke depan kalian juga bisa stabil ekonominya dan kalian juga bisa membantu orang lain. Dan pastinya kamu juga punya teman, Mbak Intan. Jadi teman-teman kamu juga ajakin aja. Tapi kamu harus kasih tahu sama mereka kalau misalkan mereka harus ninggalin kerjaan yang memang nggak bener. Iya Pak. Ya udah deh, kalau begitu mending sekarang kalian langsung pergi aja. Mungkin itu sebulan sampai 2 bulan lagi bakalan digarap untuk perumahannya. Lahannya yang tadi itu Mbak Intan. Oh iya Pak. Yaudah, Bos, sekali lagi makasih banyak ya bos. Ya udah deh, kalau begitu. Saya pamit dulu ya bos. Udah. Mari Pak. Motornya jangan dilupa bawa. Permisi ya bos. Iya Bu. Kasihan banget ya sama wanita-wanita seperti Mbak tadi, Mbak Intan ya namanya. Dan dari kemarin udah banyak juga aku ngebantuin orang. Semoga untuk kedepannya makin sedikit orang yang bekerja begitu, bahkan bisa gak ada orang yang bekerja begitu. Aku selalu ingat sama adik aku, coba dia masih ada, mungkin hidup dia bakalan bahagia bareng sama aku. Ya udah deh, semoga ke depan aku bisa berbuat baik lagi sama orang dan aku bisa menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan aku. Ya udah deh, kalau begitu nanti sekarang aku istirahat dulu karena aku capek banget dan aku mau ngilangin emosi aku sama laki-laki yang tadi. Dia udah kurang ajar ngata-ngatain aku. Semoga aku selalu diberi kesabaran.